Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Bawaslu, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Anissa Herviana dalam podcast Ngabuburit Pengawasan. Saya akan menemani sahabat Bawaslu untuk menghabiskan waktu ngabuburit untuk kita berdiskusi masalah kepemiluan nih, sahabat Bawaslu. Dan untuk kalau episode sebelumnya kita itu sudah membedah buku, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan kelembagaan Bawaslu dan kita akan mengenal lebih dalam terkait dengan Bawaslu, apa tugasnya, kerjanya ngapain aja. Dan di depan saya sudah hadir yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Bapak Rinta Arif Laksono. Selamat sore Pak Rinta. Selamat sore Mbak Anissa. Puasa Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Ya, Pak. Nah mungkin bisa disapa terlebih dahulu Pak untuk sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Selamat sore para sahabat Bawaslu yang ada dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini akan menjadikan kita menjadi umat yang lebih bertakwa. Amin, amin. Baik Pak. Kalau dulu kemarin kita sudah membahas nih Pak terkait dengan buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu. Nah pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan kerja-kerja Bawaslu dan mengenal lebih dalam tugas-tugas Bawaslu nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak? Mungkin sahabat Bawaslu kan banyak yang belum tahu. Tugas yang diemban oleh Bawaslu itu sebenarnya apa Pak? Terima kasih Mbak Anissa. Selamat sore sahabat Bawaslu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas Bawaslu diantaranya yaitu menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Selanjutnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara atau ASN, netralitas anggota TNI Polri, ya, serta mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan dari DKPP, KPU RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, atau keputusan pejabat berwenang terkait dengan ASN, TNI, dan Polri. Dan selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan KPU yang ada. Demikian Mbak. Iya baik Pak. Kemudian ini Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya struktur organisasi yang ada di Bawaslu itu sendiri Pak, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerahnya Pak? Baik Mbak Nisa, Bawaslu itu secara struktural dimulai dari Bawaslu Republik Indonesia yang ada 5 komisioner di dalamnya, bertempat berkantor di Jakarta, dibantu oleh sekretariatan. Di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu terdiri atas 7 komisioner, ya, dengan dibantu kesekretariatan. Di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, ada Bawaslu kabupaten kota yang 5 komisioner anggotanya, pun ada yang 3 komisioner anggotanya, tergantung terkait dengan luasan daerah. Begitu Mbak Nisa. Di samping itu, di bawah kabupaten kota ada komisioner, yaitu di tingkat kecamatan ada 3 komisioner Panwascam dibantu pula dengan kesekretariatan, 1 pengawas desa, dan yang baru terakhir ini kita laksanakan adalah 1 PTPS atau pengawas tempat pemungutan suara. Demikian Mbak. Kemudian ini Pak, bagaimana sih Bawaslu ini dalam menjalankan tugasnya itu melibatkan
masyarakat dalam pengawasan pemilu, Pak? Baik, Mbak Nisa, dalam proses pengawasan seluruh tahapan pemilu atau pemilihan, Bawaslu dengan keterbatasannya tentu membutuhkan peran aktif dari semua lapisan masyarakat dalam bentuk pengawasan. Keterlibatan pengawasan yang ada tidak sebanding dengan jumlah luas wilayah yang harus diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Maka sekali lagi peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan, di antaranya cara melakukan yaitu sosialisasi pengawasan partisipatif. Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemuda, organisasi masyarakat, komunitas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, media untuk terlibat dalam pengawasan. Bawaslu juga membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang sebagai salah satu ikhtiar untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Iya, Pak. Kalau tadi itu kan adalah program-program di masa tahapan ya, Pak, tahapan pemilihan maupun tahapan pemilu. Kemudian ini kan pemilu dan pemilihan sudah berakhir. Apakah ada program-program yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu nih, Pak, selama non tahapan, Pak? Baik, sahabat Bawaslu yang berbahagia, kami Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan berakhirnya tahapan bukan berarti berakhir pula masa kerja kita atau kegiatan kita. Di antaranya kita ingin mengupayakan apa yang sudah kita lakukan di 2019, yaitu adalah desa pengawasan dan desa anti politik uang. Kemudian ini Pak, mengapa program ini tuh harus dilakukan, Pak, desa anti politik uang dan desa pengawasan, Pak? Baik, Mbak Nisa, seperti apa yang sudah dijelaskan di atas terkait dengan keterlibatan aktif masyarakat, maka dengan adanya desa pengawasan dan desa anti politik uang, ini secara otomatis masyarakat tentunya akan terlibat aktif secara langsung. Dengan tumbuh kesadaran masyarakat tentang anti politik uang, harapannya pesta demokrasi akan menjadikan low cost dan memunculkan para calon yang tidak mengandalkan kapital, tetapi mengedepankan visi, misi, keterlibatan langsung secara konkret di tengah-tengah masyarakat. Harapannya akan muncul calon yang betul-betul berorientasi, betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat Banjarnegara pada umumnya. Ya, Pak. Kemudian ini, Pak, kita berbicara tentang kelembagaan Bawaslu lagi nih, Pak. Bagaimana sih, Pak, Bawaslu ini dalam menjaga independensi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas nih, Pak? Baik, Mbak Nisa. Setiap lembaga, setiap kegiatan pasti akan harus dikedepankan, yaitu independensi dan profesionalisme. Dengan cara apa? Memastikan seluruh jajaran pengawas mematuhi regulasi dan patuh terhadap undang-undang. Melakukan pemilihan anggota pengawas dengan transparan dan tentunya profesional. Transparansi dalam pengawasan dengan melakukan publikasi di setiap pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, Bawaslu Banjarnegara di setiap tahapan selalu membuka posko aduan masyarakat, di mana masyarakat bisa turut aktif serta melakukan pelaporan serta pengawasan apabila diduga ada pelanggaran atau dugaan-dugaan pelanggaran yang ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu proses tahapan. Demikian, Mbak. Ya, berarti memang pelibatan aktif masyarakat, kemudian juga transparansi ini merupakan salah satu independensi dan profesionalismenya Bawaslu ya, Pak ya. Betul, kemudian ini, Pak, harapan nih, Pak, dari Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Bapak Rinta Arif Laksono, Pak, untuk agenda
pemilu ataupun pemilihan yang akan datang apa sih Pak? Baik, para pemirsa pegiat pesta demokrasi atau masyarakat pada umumnya, harapan terbesar adalah agar proses pemilu atau pemilihan ke depan dapat berlangsung lebih jujur, adil, agar segala bentuk pelanggaran seperti money politik, kampanye hitam atau intimidasi terhadap pemilih dapat diminimalisir dengan pengawasan yang ketat serta keterlibatan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin tumbuh kesadaran atau meningkat. Hal ini mencakup tidak hanya partisipasi dalam memilih, tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemilu di lingkungan di sekitar masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih aktif dan responsif melaporkan apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran dan membantu menjaga integritas penyelenggara pemilu melalui berbagai saluran yang kita sediakan. Demikian, Mbak. Ya, baik. Amin, Pak. Semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Rinta ini bisa terwujud ya, Pak. Baik dengan diwujudkan yaitu dengan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak, mau itu penyelenggara, peserta, kemudian pemerintah daerah, juga dari masyarakat itu sendiri ya Pak, sehingga bisa menghasilkan pemilu ataupun pemilihan yang jujur, adil, dan berkualitas seperti itu ya Pak. Betul, Mbak. Baik, Pak Rinta, terima kasih Pak untuk waktunya sudah datang dan hadir dalam podcast Ngabuburit Pengawasan pada sore hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rinta menjadi amal jariah ya Pak untuk Amin. Bapak Rinta. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah episode podcast Ngabuburit Pengawasan pada sore hari ini. Saya Anissa, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam memandu acara pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.